Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi Eh, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik Pak. Baik, Baik ya, alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta ya salah satu siswa untuk memimpin doanya. Bapak minta kepada Boy ya untuk memimpin doa. Boy Pango, Bapak persilakan. ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Nakda Boy sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak, Ya, eh, sama-sama, Pak. kemarin di siklus 1 kita sudah belajar yaitu tentang barisan aritmatika ya. Nah, hari ini juga kita akan melanjutkan di siklus 2 yaitu tentang barisan aritmatika yang materi yang sama. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisa barisan aritmatika dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tujuannya peserta didik dapat mengolah masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk barisan aritmatika ya. Nah, anak-anak, kemarin pada hari sebelumnya Bapak sudah menyampaikan ya melalui WhatsApp grup untuk pembelajaran kita bagaimana cara mengisi absen, LKPD, kemudian soal pilihan ganda dan esai sudah Bapak bagikan semua linknya. Jadi untuk mengisinya nanti absennya jangan lupa ya diisi dulu di Google Classroom. Kemudian untuk LKPD-nya kemarin sudah Bapak sampaikan juga seperti apa cara kerjanya. Hasil kerja kelompoknya tinggal kalian kirimkan saja hari ini ya. Nanti kita diskusikan untuk kerja kelompok kalian. Nah, kemudian untuk esai kalian kerjakan juga. Di situ ada 4 soal nantinya ya di Google Classroom ini. Bisa kalian lihat. Bapak buka aja. Coba kalian lihat. Mungkin semuanya udah. Nah, di sini tinggal kalian lihat ya. Kemarin Bapak perbarui waktunya untuk LKPD absen siswa. Tinggal kalian klik nanti ya dari link yang Bapak berikan kemarin untuk soal-soal PG dan esainya ya. Nanti jangan lupa ya untuk mengisi absen di Google Classroom. Nah, anak-anak, kemarin ya kemarin itu kita sudah belajar barisan aritmatika. Nah, di sini Bapak mau menampilkan ada sebuah gambar ya yang akan kalian lihat. Sini kalian amati gambar yang Bapak tampilkan ini. Sudah kelihatan semua anak-anak? Belum Pak. Belum. Yang lain? Belum Pak. Sudah Pak. Oke. Belum, Belum belum, Pak. Pak. Belum. Kita tunggu sebentar ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kalau sudah perhatikan ya nih. Di sini ya ada dua gambar, ada bagian atas, ada bagian bawah. Coba kalian perhatikan
Kalian amati di bagian atas dan bagian bawah ini apa perbedaannya. Saya minta si Reja. Kalau yang bawah tuh ditumpuk Pak, disusun. Tapi kalau yang di atas tuh nggak disusun. Iya, oke. Kalau yang di atas nggak disusun, kalau di bagian bawah ini disusun ya. Nah, untuk si Zia, ketika ini tidak disusun, ya, yang di bagian bawah ini disusun, akan lebih apa? Selain disusun, apalagi yang bisa kalian lihat di sini? Apakah di sini ada aturan-aturan untuk menyusun atau bagaimana? Si Jia, bagaimana? Halo, Kalau Jia? yang disusun itu lebih gampang dihitungnya gitu Pak. Oh ya, yang disusun lebih gampang dihitungnya. Iya, Nah, dari yang disusun ini, Jia, apa yang bisa kamu lihat? Cara ngitungnya gimana itu? Ada terlihat aturan atau pola atau bagaimana? iya Pak, ada aturannya. Aturannya seperti apa itu? Jia? Jumlahnya dari atas ke bawah semakin bertambah Pak. Ya, makin bertambah. Bagian atas itu berapa? 1. 1. Bagian bawah? Halo, bagian bawah? Bagian bawah 2. Ya, dan seterusnya ya. Nah, dari pola ini seperti apa nih? Jadi dari bagian atas 1 Iya, sampai ke bawah itu polanya bagaimana itu? Polanya D-nya bagaimana? bertambah 1 Pak. Ya, selalu bertambah 1 ya. Kemudian untuk bagian atas itu Windy 1. apakah memiliki pola, Windy? Tidak, Pak. Tidak. Karena Ya. dia kan Dia kenapa ini? dia nggak tersusun seperti yang tadi dia sebutkan. Oh iya, nggak tersusun ya. Nah, Jadi sekarang tidak memiliki pola. dari perbedaan ini ya, dari bagian atas dan bagian bawah ini, untuk mic-nya matikan dulu yang lain ya. Nah, dari bagian atas dan bawah ini terlihat perbedaan. Yang di bawah memiliki pola, yang di atas tidak memiliki pola. Nah, di sini, di bagian bawah ini, menurut kamu, setelah kamu mempelajari bahan ajar yang Bapak berikan kemarin, ini membentuk pola barisan apa dia? Si Nurul. Pola barisan Membentuk apa, Ro? barisan aritmatika. Membentuk barisan Ba- aritmatika. Aritmatika. Iya. Kenapa dia disebut aritmatika, Rul, sedangkan di atas tidak? Karena setiap selisih atau bedanya sama. Ya, karena setiap sisi atau bedanya memiliki pola yang sama. Kalau yang di atas? Pola yang sama. Kalau yang di atas memiliki pola yang sama tidak? Tidak, Pak. Oke. Karena selisih dan bedanya itu tidak sama. Oke, jadi selisih dan bedanya tidak sama ya. Yang di atas itu sembarangan, tidak memiliki pola ya. Kalau yang di atas memiliki pola. Nah, di sini sudah terlihat ketika dia memiliki pola, ketika dia memiliki tumpukan yang segitu banyak dengan pola yang teratur dengan barisan aritmatika, berarti kita dengan mudah dapat menghitung kan. Seandainya tidak ada polanya, kita juga susah menghitung. Nah, dari sini kita bisa menghitung tadi dengan pola barisan apa, Rul? Pola barisan? Aritmatika. Oke, pola barisan. Sekarang kalian sudah tahu ya, bedanya pola barisan aritmatika itu seperti apa. Dia memiliki selisih yang tetap tadi. Nah, sekarang sudah paham anak-anak pemahaman dari pola barisan aritmatika? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Oke. Pak. Nah, dari sini nanti kita akan mengerjakan LKPD itu seperti apa. Nah, sekarang Nanak dari yang tadi ya,
kalian harus tahu manfaat apa sih belajar barisan aritmatika itu. Jadi manfaat belajar dari barisan aritmatika itu sangat banyak ya. Salah satu contoh yang Bapak berikan misalnya ketika kalian mau jadi pengusaha, artinya pengusaha yang konsisten ya, yang konstan dari tahun ke tahun misalnya, itu kalian bisa dapat menghitung berapa keuntungan atau kerugian yang kalian peroleh selama kalian berusaha. Jadi pengusaha itu bisa menggunakan barisan aritmatika nanti untuk mencari keuntungan ataupun kerugiannya. Sehingga kalian bisa menyimpulkan nanti apakah melanjutkan atau tidak dari usaha yang kalian buat itu. Nah, anak-anak, kemarin sudah Bapak bagikan juga link video pembelajaran kita ya mengenai barisan aritmatika. Sekarang Bapak minta si Dela dengar Bapak? Iya, Pak. Oke. Nah, Bapak minta Dela sebutkan 2 contoh saja, satu-satu ya, satu contoh yang bukan barisan aritmatika, kemudian berikan satu contoh yang bukan barisan aritmatika. Silakan. Berikan satu contoh barisan aritmatika dan berikan satu contoh yang bukan barisan aritmatika, Pak. Iya. Satu-satu saja. Yang aritmatika seperti apa, yang tidak aritmatika seperti apa. Contoh yang barisan aritmatika itu seperti misalkan kita menabung setiap harinya menambah 2000 itu tetap selalu 2000 sampai nantinya, Pak. Selalu bertambah. Sampai nantinya itu sampai kapan misalnya. Jadi kamu tentukan sampai nantinya kapan misalnya. Kan kita menabung dalam sehari 2000 sampai 2000. Mau nabungnya sampai kapan? Sampai meninggal dunia atau bagaimana? Misalkan menabungnya 5 hari, Pak. Satu harinya 2000. Oke. Terus berarti hari keduanya tetap 2000. Kalau hari pertama 2000, kalau hari pertama 2000, hari kedua 2000, berarti nggak ada perubahan dong. Itu yang barisan aritmatika, Pak. Ya, maksud Bapak gini, kalau hari pertama kamu nabung 2000, kemudian hari kedua nabung lagi 2000, berarti kan 2000 hari pertama, hari kedua 2000, hari ketiga 2000, nggak ada perubahan dong. Berarti tabungannya tetap, nggak ada yang bertambah. Bertambah 2000, Pak. Gimana tuh? Berarti hari pertama 2000, oke. Hari keduanya berapa? Bertambah 2000 jadi 4000, Pak. Hari ketiganya? Bertambah 2000 lagi jadinya 6000, Ya, Pak. oke. Itu contoh dari aritmatika. Dari barisan aritmatika. Oke. Yang bukan aritmatika? Yang bukan aritmatika misalnya seperti kalau yang bukan aritmatika kan dia tidak teratur gitu, Pak. Gimana tuh contohnya? Yang nggak teratur gimana tuh? Seperti apa yang nggak teratur? Coba berikan contoh satu saja. Suaranya adalah? Misalkan saya membeli apel hari ini 1. Terus besok membeli 2. Terus? Besoknya membeli 5. Gitu, Pak. Oke. Jadi selisihnya berbeda ya dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi nanti itu ya untuk barisan aritmatika itu sebenarnya ada banyak, cuma kita ini masih belajarnya masih yang tingkat 1 saja. Jadi nanti ada tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Jadi walaupun baris pertama misalnya tidak sama, mungkin saja nanti di tingkat 2-nya bisa sama nanti. Tapi kalau kalian buat contoh misalnya konstan, barisan pertama bukan konstan, berubah-ubah. Misal hari pertama 1, hari kedua 5, hari ketiga bisa balik lagi 3, itu yang contoh bukan aritmatika, artinya dia berubah-ubah lah.
bisa naik, bisa turun, ya semau dia lah. Nah, seperti itu yang bukan aritmatika. Ya, terima kasih ya kepada Dela yang sudah memberikan contoh. Saya minta satu orang lagi yang memberikan contoh. Si Meli aja lah, Meli. Iya, Pak. Gimana, Mel? Contohnya, misalnya hari ini membeli buah itu 1, Buah apa? buah apel. Selain buah apel, kan buah-buah banyak kan? Buah, misalnya buah pisang, Pak. Ya. Contoh aritmatika. Besoknya itu bertambah satu, beli 1, besoknya beli 1, bertambah lagi 1. Gimana tuh? Beli satu, beli satu, beli satu, gimana tuh? Lah, kok jadi hilang? Meli? Atau Siti aja? Iya, Pak. Gimana? Siti aja. Siti, Iya, Pak. coba. Contoh yang barisan aritmatika dan yang bukan barisan aritmatika. Contoh yang barisan aritmatika. Misalkan saya membeli buah apel itu tadi. Siti agak jauhan dikit lah dari Meli. Suaranya Kecilin dia suara. agak jauhan aja. Gak usah dekat-dekat, jauh aja. Agak jauh aja. Jadi suaranya agak berisik. Tidak, Pak. Ya, gimana? Misalkan saya membeli buah apel hari ini tuh 5 buah gitu, Pak. Terus? Terus saya tuh mau beli lagi besok. Besok saya beli jadi 10. Besoknya saya beli lagi jadi 15 gitu. Jadi setiap hari sampai seminggu saya beli apelnya tuh bertambah 5 gitu. Kalau hari kelimanya berapa itu apelnya? Kalau kamu berinya bertambah 5. Hari kelima berapa kamu beli apel? Jadi 25. Jadi 25. Oke, itu contoh barisan aritmatika. Yang bukan aritmatika seperti apa? Yang bukan aritmatika misalnya saya menjual kue Oh, dalam seminggu. Di hari pertama saya jual kue tuh 10. terus? Hari kedua saya jual jadi 20. Hari ketiga jadi 25. Enggak tentu gitu nah, Pak. Ya, nggak tentunya ya gimana? Ada aturannya kan? Hari pertama itu berapa? Hari pertama saya jual 20 kue. Terus? Hari kedua saya tambah jadi 5. Hari ketiga ditambah jadi 10 gitu, Pak. Maksudnya ditambah jadi 10 jadi 5 gimana tuh? Ditambah banyak kue yang saya jual. Ya, sebutin aja berapa banyaknya itu. Kalau ditambah kan kurang paham gitu. Gimana tuh? Jadi 20, hari kedua jadi 30. Terus? Hari ketiga saya tambah 5 aja jadi 35. Terus? 4, Pertama tambah 10, kedua tambah 5, ketiga tambah 10 lagi. Itu seperti pola kayaknya. hari kelima beda lagi. Hari kelima berapa? Hari kelima tambah 2. Tambah 2. Kenapa kamu bisa katakan itu bukan barisan aritmatika? Karena aturan polanya nggak sama. Harusnya yang Harusnya harusnya gimana?
Harusnya kan aturan polanya tuh sama, misalkan saya jual kuenya tuh harus bertambah 5 setiap hari gitu. Kalau yang tadi kan hari pertama 10, hari kedua 5, hari ketiga 10, hari keempatnya 2. Oh iya ya, oke oke. Jadi sudah bisa membedakan ya perbedaan antara barisan aritmatika dan bukan barisan aritmatika. Itu yang bisa diambil dalam contoh kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Windy, ada pertanyaan, Win? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, kemarin di lewat WA Group kita sudah bagikan juga ada 5 kelompok ya, yang terdiri dari 5 orang, ada 4 orang kemarin itu. Nah, hari ini karena LKPD-nya, linknya sudah Bapak bagi, sekarang kita diskusi bagaimana cara menyelesaikan LKPD yang ada di Google Classroom. Jadi untuk anak-anak, nanti untuk penyelesaian diskusinya itu, Bapak tunjuk ya, kelompok berapa, misalnya diskusi untuk nomor 1, untuk nomor 2, dan seterusnya. Jadi kalian nanti bekerja sama bagaimana mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom tersebut. Kalian lihat dengan teliti seperti apa cara penyelesaiannya, seperti apa perintah yang ada di Google Classroom. Nah, anak-anak, karena kemarin sudah Bapak sampaikan, mungkin LKPD kalian sudah pada selesai ya, anak-anak ya, dari hasil kerja kelompok kalian. Nah, langsung saja Bapak kita bahas untuk LKPD yang pertama ya. Lihat yang Bapak share belum ya? Belum. Belum ya. Nah, perhatikan ya. Nah, ini ntar dulu. Jadi. Kita coba buka LKPD. Kelompok 1 Jia ya kemarin ya. Halo, Jia, dengar Bapak? Jia? Bisa dengar suara Bapak, Jia? Jia, dengar suara Bapak nggak? Bisa, Pak. Bisa dengar nggak? Halo? Suaranya kok putus-putus, Iya, Jia. Pak. Nah, perhatikan. Nih, saya minta kelompok Jia ya yang menjelaskan untuk kegiatan 1 dari LKPD yang sudah kita bagikan kemarin. Nah, ini ada Bapak share sudah untuk kelompok 1. Bapak persilakan untuk Jia untuk mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan. Untuk kegiatan 1 ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah siswa tertinggi dan siswa terpendek dalam kelas tersebut? Terus? Di situ ada tabel nama-nama siswa dengan ukuran tinggi badan mereka. Lalu, yang pertama tentukan siapa siswa tertinggi dan siswa terpendek dalam kelas tersebut. Terus?
Di dalam tabel, siswa tertinggi yaitu Rudi dengan tinggi 179 cm dan siswa terpendek Stephen dengan tinggi 151 cm. Soal yang kedua, coba kamu urutkan siswa-siswa tersebut dalam suatu barisan sesuai dengan tinggi badan tiap-tiap siswa dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Tuliskan hasilmu dalam tabel berikut. Kita diperintahkan untuk mengurutkan siswa dari yang terpendek hingga yang tertinggi di dalam tabel. Urutan siswa yang terpendek hingga tertinggi, yang pertama ada Stephen dengan tinggi 151 cm, yang kedua ada Mufid dengan tinggi 154 cm, yang ketiga ada Fahim dengan tinggi 157 cm, yang keempat ada Andre dengan tinggi 160 cm, yang kelima ada Wawan dengan tinggi 163 cm, yang keenam ada Andika dengan tinggi 165 cm, yang ketujuh ada Hafid dengan tinggi 169 cm, yang kedelapan ada Budi dengan tinggi 173 cm, yang kesembilan ada Aldo dengan tinggi 176 cm, dan yang ke-10 ada Rudi dengan tinggi 179 cm. Oke, terus Pertanyaan ketiga, siapakah siswa yang terletak pada urutan kelima dan ke-8 dan berapa tinggi siswa tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ketiga, kita melihat tabel di jawaban pertanyaan kedua, yang sudah kita urutkan dari yang terpendek hingga ke tertinggi. Urutan siswa kelima ada Wawan dengan tinggi 163 cm, dan urutan siswa ke-8 ada Budi dengan tinggi 173 cm. Dan soal yang keempat, menurutmu bagaimana aturan untuk mengurutkan 10 siswa tersebut dalam suatu barisan berdasarkan tinggi badannya? Menurut saya, aturan yang benar, aturan yang seharusnya yaitu urutannya dari tinggi ke rendah. Tetapi tergantung dari soal yang diminta juga, apa yang disuruhnya untuk mengurutkan dari tinggi atau dari yang terendah juga bisa. sudah? Pak. Sudah. Oke, terima kasih kepada Jia. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk LKPD yang dibuat Jia atau ada perbedaan jawaban dari A sampai D tersebut? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, apa ada tanggapan? Atau sama semuanya seperti itu jawabannya? Bagaimana? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Oke, sama ya. Kalau gitu saya mau nanya gini. Nggak ada yang berbeda? A sampai D? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Jadi tadi berdasarkan jawaban dia ya, aturannya untuk mengurutkan itu bisa dari tinggi ke rendah, bisa dari terendah ke tinggi ya. Nah, di sana terlihat jelas untuk mengurutkan itu berdasarkan aturan ya. Ada aturan apa di sana kira-kira, Vijia? Ada aturan barisan apa di sana? Jia? Ada aturan barisan apa di sana? Dari Barisan aritmatika, Pak. ya. Kenapa kamu bisa katakan itu barisan aritmatika? Kenapa Jia? Karena dianya tinggi badannya mereka tuh bertambah 3, Pak. Oh ya, tinggi badan itu bertambah 3. 3. Sama semua dari 3. Ya. Jadi dia konsisten ya. Tidak berubah, maka dia membentuk yang namanya barisan aritmatika. Oke, sekarang Bapak lanjutkan untuk yang kegiatan 2. Bapak minta kelompok Siti siap? Halo Siti. Ya, Pak. Oke, kelompok Siti ya.
Saya coba. Siti kemarin siapa yang kirim, Siti? Si Yohana ya. Yohanes. Yohana ada. Yohana juga ada. Nah, ini dari kelompok Siti ya. Silakan Siti untuk presentasikan dari kelompok kalian. Yang nomor berapa itu, Pak? Kenapa? Yang nomor 1 juga, Kakak? Kegiatan 2. Kegiatan 2 yang bagian. Nah, ini nih. Ya. Silakan Siti. Berdasarkan hasil pengamatan banyak batang korek api pada tiap susunan ke-1 itu dari tabel, Pak. Ya, oke. Ada 4 batang korek api. Susunan kedua ada 7 korek api. Ketiga ada 10 korek api. Yang keempat ada 13 korek api. Yang kelima ada 16. Ya, itu yang ada di tabel ya. Di LKPD itu. Terus Pertanyaannya yang A, apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap? Jawabannya ya, selalu sama dan tetap. Selalu bertambah 3. Bedanya. selalu tetap ya. Kemudian yang B-nya. Pola ke-20. Dapatkah kamu menentukannya? Untuk jawab yang B, harus mengerjakan yang C dulu. Ya, oke. Kita lihat yang C dulu ya. Nah, di sini ada yang C. Yang C, Oke, terus untuk menentukan banyak batang korek api pada pola ke-20, terlebih dahulu harus menemukan pola umum dari barisan di atas. ya. Itu ada contoh pola ke-1. Ada sebanyak 4 batang korek api. Langsung ke kedua. Di pola kedua, sebanyak 7 batang korek api. Maka suku kedua sama dengan 7. Sama dengan 4 ditambah 3. Sama dengan 4 dikali 4 ditambah 1 kali 3. Oke, terus teruskan aja sampai habis. Pola ketiga ada 10 batang korek api. Maka suku ketiga sama dengan 10. Sama dengan 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 4 tambah 2 kali 3. Pola keempat ada 13 batang korek api. Maka suku keempat sama dengan 13. 13 itu sama dengan 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sama dengan 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sama dengan 4 tambah 3 dikali 3. Pola kelima ada 16 batang korek api. Maka suku kelima sama dengan 16. 16 itu 4 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 4 tambah 4 dikali 3. Oke, terus Dan seterusnya. Dari pola di atas terlihat bahwa suku pertama selalu dijumlahkan dengan selisih yang sama dengan banyaknya suku yang selalu dikurang 1 yang membentuk penjumlahan berulang sehingga didapatkan suku ke N. Suku ke N-nya itu tadi yang ditanya suku ke-20 untuk menjawab yang B. kemudian Suku ke-20 sama dengan 4 ditambah 20 kurang 1 dikali 3. Sama dengan 4 ditambah 60 kurang 3. U20 sama dengan 4 ditambah 57 sama dengan 61. sudah.
Sudah, jadi hasil yang B itu tadi, yang pola ke-20 sama dengan 61. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, di sini ya, dari penjelasan si Siti tadi, untuk kelompok lain ada jawaban yang berbeda, atau ada cara lain menjawab, atau ada pertanyaan, silakan. Ya. Nanti kita bahas. Silakan kelompok lain, atau mau bertanya dari mana dapatnya, seperti apa, dan bagaimana, silakan. Pak, bisa lihat yang jawaban paling bawah nggak? Ya, oke, paling bawah. Yang ini? Yang hasilnya 61 tadi. Iya. Iya. Silakan. Pak, kalau punya saya sama teman-teman saya, di sini 20-nya langsung aja dikurang 1, langsung dikali 3. Terus? Nanti hasilnya langsung 57, nggak usah pakai yang 60 dikurang 3. Baru ditambah 4. Oh iya. Jadi, sudah sampai sini? Iya, itu penjelasan saya, Pak. Itu penjelasannya punya kalian. Menurut kalian, punya Siti ini sudah benar belum untuk yang B-nya ini? Cara penyelesaiannya. Tadi Reja jawabnya juga 61 ya. Sekarang Siti juga 61. Sekarang coba kalian amati soal ini. Apakah sudah benar cara penyelesaiannya? Kelompok lain juga silahkan amati. Kenapa bisa menghasilkan seperti ini? Apakah sudah benar cara Siti menghitungnya berdasarkan pola tadi? Kemudian di sini masih kosong, 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 kosong ya. Karena kelompok lain? Kalau menurut saya sudah benar, Pak. Sudah benar. Kelompok lain ada yakin sudah benar ini? Kelompok lain? Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 1, Jia. Kalau ada jawaban berbeda, biar Bapak bukakan LKPD-nya. Kelompok berapa yang menurut kamu berbeda, biar Bapak bukakan LKPD-nya di kegiatan 2 ini. Ayo, silakan. Si Jia bagaimana? Sama juga seperti itu? Seperti ini sama? Halo, suara Bapak kedengaran nggak nih? Hasilnya sama, Pak, tapi penyelesaiannya beda. Hasilnya sama, penyelesaiannya beda. Iya. Punya Jia yang di dalam kurung dulu, ya kayak Reja tadi. Ya, coba gitu. Bapak cek punya Jia ya. Punya Jia tadi ada, coba kita lihat. Nah, di sini yang B-nya ada ya. Ada perbedaan. Coba kalian perhatikan. Punya Jia itu 20 dikurang 1 menghasilkan. Coba Jia jelasin dulu, Jia, jelasin dulu. Jia. Jia, suara Bapak dengar nggak? Halo? Iya, Pak. Suara Dengar, Pak. Suara Bapak kedengaran nggak? Soalnya responnya agak lambat nih. Dengaran, Pak. Lambat. Coba kamu jelasin yang B nih. Iya, responnya iya, agak lambat. Yang B itu U20 sama dengan 4 tambah 20. 20 kurang 1 kali 3. Terus? Punya J itu yang 20-nya itu dulu dikurang 1, hasilnya 19, baru dikali 3, hasilnya 57. Jadinya 4 tambah 57 sama dengan 61. Sekarang lihat perbedaannya dengan punya Siti. Di mana bedanya? Kalau punya yang dikerjain itu, Pak. Dikali dulu. Oh ya, jadi ada cara yang berbeda ya. Punya Siti 3 Ya, dikali dikali 20 menghasilkan 60, 3 dikali 1 menghasilkan
3. Kalau punya Jia, ya, kalikan, dikurangkan dulu, baru dikalikan. Oke, nggak apa-apa, sama aja ya. Oke. Jadi jawabannya benar, cuma yang Bapak tanyakan di sini isinya berapa. Ini kan tujuannya adalah menemukan rumus sebenarnya. Dari pola-pola ini dia menghasilkan rumus. Sebenarnya ini ada lanjutannya, sebenarnya ini bagian bawah, tapi kalian tidak menuliskan nih. Bagian bawah sini ada. Ya, yang informasi utama. Itu kalau di LKPD itu ada informasi utama seperti itu. Ya. Sehingga didapatlah rumus UN-nya sama dengan nanti ada rumus UN. Jadi rumus UN-nya sama dengan apa? Itu. Kalau di LKPD. UN sama dengan UN sama dengan A A ditambah. ditambah apa tuh? Yuk, UN sama dengan Siti. Bentar, Pak. Atau rumusnya apa, Win? Yang dihasilkan dari pola tadi menghasilkan rumus apa dia di LKPD itu? Rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Oke, jadi dihasilkanlah rumus secara umum ya. Umum. Oke, terima kasih ya kepada si Siti yang sudah menjelaskan dari kelompok Siti. Siti kelompok berapa kemarin? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 ya, Bapak. Nah, setelah kegiatan 2 ini kita lanjut ke kegiatan 3. Nah, untuk kegiatan 3 ini Bapak minta kelompoknya Reza. Reza kelompok berapa? Halo, Reza. Kelompok 4, Pak. Ya, oke. Bapak Kelompok minta 4, untuk Pak. kelompok 4 ya, si Reza ya. Ini ada kegiatan 3. Nah, di sini. Kelompok Reza. Nah, ini. Silakan Reza untuk kegiatan satunya, untuk kelompok Reza. Reza boleh, Windy boleh, siapapun boleh. Silakan. Di kegiatan 3 ada soal pertama. Di sebelah toko bahan bangunan terdapat tumpukan batu bata. Banyak batu bata pada tumpukan paling atas adalah 12 buah dan selalu bertambah 2 buah pada tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 40 tumpukan batu bata dengan harga setiap batu bata 600, berapakah yang harus dibayar untuk pembelian batu bata pada tumpukan ke-35? Maka penyelesaiannya, diketahui banyak batu bata pada tumpukan paling atas 12, mempunyai 40 tumpukan, setiap tumpukan selisihnya 2, setiap batu bata seharga 600. Ditanya berapa banyak batu bata yang harus dibayar pada tumpukan ke-35. Oke, terus? Jadi di sini kita mencari berapa pembelian yang ke-35. UN. Iya. UN, kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah B, N kurang 1. Terusin aja, nggak apa-apa. A-nya 12, B-nya 2, 35 dikurang 4. 12 tambah 2, 2 dikali 35, 12 tambah 2 dikali 35, 68, maka terdapat batu bata sebanyak 80, Pak. Pada tumpukan ke-35, harga setiap batu bata 600, jadi biaya pembelian oleh toko bahan bangunan tersebut sebesar 80 dikali 600 sama dengan 48.000, Pak. Jadi 48
Ribu. Ribu. Oke. Nah, sekarang ada tanggapan dari kelompok lain. Dari yang kerjakan ini, apakah pekerjaan kalian sama atau ada perbedaan? Silahkan kalian diskusikan. Atau silahkan tanyakan. Nanti biar Reza jelasin bagaimananya. Silahkan kelompok lain yang mau menanggapi dari hasil pekerjaan Reza ini. Yo, kelompok 1, 2, 3, 5, silakan. Silakan menanggapi. Halo. Suara Bapak kedengaran nggak nih? Kedengaran, Pak. Iya, kalau dengar maksudnya responnya. Ayo, kelompok lain, bagaimana? Silakan. Ada yang menanggapi dari Reza? Kita masih ada 2 kegiatan ini. Biar selesainya tepat waktu. Sesuai waktu yang ditentukan. Ayo. Punya Siti sama aja, Pak. Punya Siti sama. Yakin sudah sama? Sudah sama dengan ini, yakin? Si yang lain, kelompok lain, bagaimana? Kelompok Dela bagaimana? Ayo silakan. Sudah yakin sama dengan ini? Zia bagaimana? Kelompok J juga sudah sama, Pak. Sudah sama. Letak ininya juga sudah sama. Sudah sama semua. Nggak ada perbedaan. Iya. Iya, Nggak ada. nggak ada. Benar nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak yang mau nanya nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kelompok 2 Beda, Pak. beda. Apa bedanya? Kelompok siapa 2 tuh? Kelompok si siapa? Lupa Bapak. Kelompok Dela. Dela siapa kemarin yang ngirim? Dela juga, Pak, barusan. Itu mudah salah. Yang mana gambarnya Dela? Ini masalahnya bagian mana nih? Kemarin Bapak mintanya PDF tuh. Di mana perbedaannya? Rumus. Kak, maksudnya yang di sini yang bagian mana nih? Mic-nya matikan dulu aja punyamu. Bagian sini nih di mana nih? Bapak bingung nih lihatnya. Bapak mintanya dalam bentuk PDF kemarin. Kalau begini kan posisinya ini kan kayak bari, kayak mendatar nih. Kayak dibuka susah kita lihatnya. Gimana? Atau kelompok lain selain kelompok Dela yang berbeda? Siapa? Kelompoknya siapa ini? Kelompok Meli. Sama, Pak. Sama jawabannya? Iya. Kalau sama berarti kalian salah semua kalau gitu. Bapak, Ya, kalau sama salah semua berarti. Nggak ada yang benar. Pak, itu Ya. saya ada penulisan itu rumusnya salah. Kebalik, Ya. Pak. Gimana tuh kebalik? Harusnya? Seharusnya, ini kelihatan nggak sih, Pak? Kelihatan di mana? Seharusnya itu B-nya di belakang, Pak. Nggak apa-apa. Kalau ini kebalik nggak masalah. Yang Bapak persalahkan tuh di sininya. Ya. 35 sama dengan 80. Apakah kalian sama semua begini? Bapak nggak pahamnya tuh kok bisa seperti itu. Beda, 35 Pak. sama dengan, kalau beda, tadi bilangnya sama semua kan? Berarti kesimpulan saya kan salah semua jawabannya. Kalau prosesnya ini salah, tidak akan mungkin menghasilkan jawaban yang benar.
Itu kalau suatu proses salah. Tadi Bapak tanyakan, apakah kalian sama semua? Jawabannya sama semua. Kalau memang berbeda, bagian mana berbedanya? Saya mau lihat. Punya siapa yang berbeda? Silakan. Punya Dela nggak? Punya Dela saya nggak bisa buka, susah. Karena posisinya seperti itu. Bapak mintanya Kelihatan ini rumusnya apa? Pakai susah, nggak bisa dilihat. Yang lain aja, yang lain. Kemarin Bapak mintanya PDF ya. Kalau PDF itu enak, tinggal buka langsung semua. Kalau sistem foto, kalau fotonya tegak lurus nggak masalah. Nanti saya lihatnya begini loh nanti. Teman yang lain juga lihatnya begitu sambil tidur nanti. Kalau posisinya begini nih, ya. Kalau posisinya begini nih, nih. Nah ini. Jadi nggak bisa dibuka kan? Coba kalau saya buka. Coba kalian cek. Bukanya juga agak lambat. Kalau foto itu agak lambat ya. Nah seperti ini jadinya. Susah kan? Itu yang saya bilang nggak bisa. Ya, Dela ya. ya Pak. Kelompok lain gimana? Jia? Sama Jia? Juga sama Jia? Sama punya Reja, Jia? Iya, Pak, sama. Ininya sama begini? Sama nih? Ini sama nih? Nih, Iya. yang Bapak main kursor ini sama? Iya. Oke, sama ya. Kalau begini salah ya? Iya, UN-nya sama, Pak. Salah berarti. Ya. Kalau kalian buat begini salah. Karena di sini tidak ada UN-nya. 35 ini angka. Ya. Kalau 35 sama dengan 80, siapa mengatakan 35 itu sama dengan 80? Bapak tanya. Ayo, siapa yang mengatakan 35 sama dengan 80? Kalau 35 sama dengan 80, apa yang kita cari? Kali ini 35 sama dengan 80 kok. Apa yang bisa dicari di situ? U35 itu seterusnya, Pak. Katanya sama. Beda. Katanya sama. Kalau sama ya nggak bisa. Katanya sama tadi. Nah ya, Bapak sudah mengulang ya. Coba lihat lagi dan teliti. Coba lihat lagi dan teliti ini. Bagian mana yang sama, yang berbeda, atau yang sama? Iya sama Pak, ya sama. Itulah cara berarti mengatakan bahwa kalian kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu. Ya, kalau ini secara matematika salah ya, pekerjaannya walaupun hasilnya di sini benar. Tidak akan memperoleh hasilkan 88.000 ketika hasilnya seperti ini. Itu dalam teori matematika. Nggak bisa. 35 sama dengan 80. Siapa yang berbeda tadi? Biar Bapak bukakan. Punya siapa? Ayo, punya siapa yang berbeda? Biar dilihat. Jadi tahu bedanya di mana. Halo? Iya, Iya, U35. Beda. Iya, punya siapa yang beda? Biar dibukakan. Punya siapa yang Punya dia beda? U35, Pak. Tadi kan kamu bilang sama tuh. Yang beda, saya minta yang beda. Siapa yang merasa beda? Gak ada. Sama-sama berarti ya? Siti juga sama. Siti U35. U35. Nah, 35. Coba saya lihat. Punya Siti ini ya. Itu tadi Pak. Ini U35. Oh, langsung begini ya. Jadi U35 sama dengan 12 ditambah 34 kali 2 menghasilkan 80. Oke. Nah, ini yang saya maksud berbeda itu si Zia ya, si Reza ya. Ini menuliskan U35, kalau kamu hanya menuliskan 35. Harusnya di sini juga dituliskan U335 ya. Nah, jadi hasilnya juga sama. Kita tidak bicara hasil ya, tapi bicara proses dulu. Proses akan mendapatkan hasil yang baik kalau prosesnya sudah benar. Nah, mungkin saya lanjutkan aja untuk kegiatan 2. Kegiatan 2 kegiatan 3 ya.
Bitan 3 itu yang bagian nomor 2. Sekarang Bapak minta siapa yang mau mempresentasikan. Karena orangnya kita sedikit, banyak yang tidak hadir. Jadi ya ini aja lah orangnya. Siapa yang mau? Meli? Windy. Windy. Oke, Win. Windy. Windy berarti kelompok Zia juga ya. Iya, Pak, kelompok 4. Reza 4. Pak, maaf Pak, buka kegiatan 3 yang PDF. Iya, oke. Oke, ini. Nah, harusnya kalian print begini aja, kemarin lebih gampang ya. Nah, ini ada jawabannya nih. Nah, silakan yang kelompok kegiatan 2. Itu suara apa itu? Seperti ada yang pukul-pukul. Di sini lagi itu, Pak, lagi ada pembangunan. Jadi Reja aja deh. Oh, yang lain aja. Berisik biar nggak soalnya. berisik ya. Yang lain aja. Saya Reja, si apa? Nurul. Ya, kan kelompok lain juga tuh. Nurul, silakan Nurul. Nurul? Halo. Iya, Pak. Ya, silakan jelasin Nurul. Iya. Nomor 2, Nurul. Kegiatan 3 nomor 2. Dalam sebuah aula terdapat 136 buah kursi yang disusun dalam beberapa baris. Baris pertama terdiri atas 10 kursi dan baris berikutnya memuat 2 kursi. Lebih banyak dibanding baris sebelumnya. Banyak baris kursi dalam gedung tersebut adalah penyelesaiannya. Diketahui UN sama dengan 36 buah kursi. A sama dengan 10 kursi, B sama dengan 2 buah kursi. Ditanya N garis miring banyak baris kursi. Jawab. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. 136 sama dengan 10 ditambah N dikurang 1 dikali 2. 136 sama dengan 10 ditambah 2. N dikurang 2. 136 sama dengan 2N ditambah 8. 2N tambah 8 sama dengan 136. 2N sama dengan 136 dikurang 8. 2N sama dengan 128. N sama dengan 128 dibagi 2 sama dengan 64. Jadi banyak baris kursi dalam gedung adalah 64 baris. Ada pertanyaan kelompok lain? Bagi yang kurang jelas silakan. Ayo. Kelompok lain, ada tanggapan? Halo. Kelompok lain, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Apa sama semua jawabannya? Bagaimana? Ini suara Bapak kedengaran nggak? Takutnya nggak kedengaran nih, gangguan atau bagaimana? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran ya? Bapak kira nggak kedengaran, soalnya nggak ada suaranya. Ada yang mau ditanya? Atau sudah sama dengan jawabannya si kelompok berapa aja? Kelompok berapa aja? Kelompok 4, Pak. Ya, atau sama dengan kelompok 4? Halo. Bagaimana? Kayaknya sama deh, Pak.
Yang lain gimana? Yakin sudah sama? Zia, Siti, yang lain sudah sama semua? Emiliana, Meli, Dela, apa sudah sama semua? Halo. Oh, jaringannya gangguan nih kayaknya. Jadi nggak ada suaranya nih. Ini suara Bapak kedengaran nggak nih? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Bapak kira nggak dengar? Masalahnya nggak ada jawaban nih. Nggak ada jawabannya. Apakah pendapatnya sama atau tidak? Jika sama, kenapa? Jika tidak, ya kenapa? Bagaimana? Nggak ada jawaban nih. Sama semua ya? Kayaknya sama deh, Pak. Yang lain gimana nih? Kok nggak ada yang nanya ya? Punya Zia beda, Pak. Iya. Dari tadi lo Bapak nanya, kalau beda tuh di mana? Bapak menanyanya dari tadi. Ya. Bedanya di mana aja? Punya Zia yang dicari SN-nya bukan UN, Pak. Tapi kayaknya dia yang salah, dia yakin. Ini punya Jia ya ini. Nah ini berarti ini punya Jia cari SN, kalau punya Reja cari UN. Ini dalam sebuah aula terdapat 136 buah kursi ya. Pada baris ke-35. Nah, oke. Kalau dia SN, kita belum masuk sampai sini materi Jia ya. Kita belum masuk pada materi deret. Jadi dan yang soalnya juga kalau dibaca dalam sebuah aula terdapat 136 buah kursi pada baris. Kalau dia terdapat pada kursi terdapat 136 buah kursi, tidak ada barisnya ya bolehlah menggunakan SN, tapi karena dia memiliki baris, berarti dia mengatakan di situ pada suku ya atau pada baris ke-35. Berarti itu yang diketahui adalah UN-nya, bukan SN-nya. Nah, pada baris pertama terdiri atas 10 kursi. Berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari membandingkan baris sebelumnya. Banyak baris kursi dalam gedung tersebut adalah. Jadi banyak barisnya, berarti yang dicari adalah N-nya. Tapi dia menggunakan rumus UN. Punya si Reja, Bapak sengaja sebenarnya jawabannya udah benar ya. Cuma saya pengen tahu jawaban kalian seperti apa. Nggak masalah berbeda ya, nggak masalah ya. Cuma di sini harusnya UN-nya adalah 136. Mungkin ketinggalan tulis si Reja ya. Ya, Jaya. Iya, Pak. Oke. Jadi cara kerjanya seperti ini hingga didapat N-nya sama dengan 64. Jadi pada baris ke-64 lah dia N-nya pada baris 64 ya, menghasilkan 136 buah kursi. Nah, kemudian kita lanjut saja untuk kegiatan 3 yang bagian nomor 3 ya. Saya minta kelompok siapa? Kelompok Meli aja ya. Mel. Dengar Bapak Mel? Dengar, Pak. Oke, kelompok Meli saya cari si punya Lakamita nih rasanya. Nah, Lakamita, Pak. Kelompok 3 ya, Meli ya. Iya, Pak. Apa sih? Kelompok 3 bagian 3 nih.
Nanti kalau ada Enggak. jawaban berbeda kelompok lain silakan. Ya. Kegiatan 3. Iya, nah ini punya Meli juga benar nih, ya. Meli kok nggak diam aja dari tadi? Iya, Pak. Tadi itu mau jawab. Oh, harusnya dijawab kalau memang sama-sama ya. Ini jawabannya benar nih, kelompok 3 ya. Sama dengan punya Reza. Nah, ini yang bagian 3. Silakan Mel. Iya, Pak. Ya, silakan. Diketahui U1 sama dengan 3, U2 sama dengan 7, B-nya sama dengan 4. Ditanya, pengambilan berapakah Siska mengambil 43 tomat? Pembahasan. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. 43 sama dengan 3 tambah dan kurung N dikurang 1 tutup kurung 4. 43 sama dengan 3 ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Terus? Habis itu kamu baca aja yang di share ini ya. Tinggal kamu baca kok. iya, Pak. 40 sama dengan dalam kurung N kurang, ya sudah, dikurang 1 kurung 4. Terus 40 dibagi 4 sama dengan dalam kurung N dikurang 1. 10 di kurung N dikurang 1. 10 ditambah 1 dengan N dan 10 ditambah 1 yaitu 11. N-nya hasilnya 11. yang lain bagaimana? Siska mengambil 9 ke 11, Pak. Jadi Siska mengambil 43 tomat pada pengambilan ke 11. Nah, ini jawaban dari kelompok 3 untuk kegiatan 3 nomor 3. Bagaimana yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Atau ada ada pertanyaan dengan kelompok 3? Bagaimana? Silakan. Kelompok lain, bagi yang mau bertanya. Halo? Suara Bapak kedengaran nggak nih? Kedengaran, Pak. Sudah sama, Pak. Sudah sama? Ada yang berbeda nggak? Maksudnya karena kalau dilihat LKPD itu, Bapak buat LKPD itu ada 4 kolom ya. Sebelum sampai sini itu ada cara-caranya berurutan. Kalau ini kan dia langsung menghitung hasil. Cuma kalau di LKPD itu ada yang dari kolom pertama dulu, kolom kedua, kolom ketiga, sampai nanti ada refleksinya. Kalau ini kan belum ada nih. Kelompok lain ada nggak yang mengerjakan seperti itu? Kelompok Reza ada nggak? Ada rasanya Ada, kan, Pak. Ja? Ada, Pak. Kelompok Reza Kelompok ya? dia juga. Oh, Zia juga ada ya? Nah, ini nih kelompok Reza nih. Coba kita lihat. Kelompok dia juga ngerjainnya gitu. Oh, Zia juga gitu ngerjainnya, sama ya?
Nah, yang begini nih maksud Bapak nih. Nah, jadi Meli harusnya begini nih. Coba si Reza atau Windy ribut ya. Si anu lah. Reza ya, coba. Cermati masalah ini. Siska mengambil tomat dalam tumpukan sayur yang dijualnya. Pada pengambilan pertama, Siska mengambil 3 buah tomat, dan pengambilan kedua 7 buah tomat. Pengambilan berikutnya 4 buah tomat lebih banyak dari pengambilan sebelumnya. Tentukan berapa banyak pengambilan dan berapakah Siska mengambil tomat sebanyak 43 buah, Pak? Oke, terus, nah di situ kan ada dituliskan ayo berpikir. Berarti kita berpikir dulu kan sebelumnya. Terus? Iya. Informasi apa yang diperoleh dari soal? Informasi yang diperoleh dari soal ialah pengambilan pertama Siska mengambil 3 buah tomat. Pengambilan kedua Siska mengambil 7 buah tomat. Pengambilan berikutnya selalu bertambah 4 buah. Pada pengambilan berapa Siska mengambil tomat sebanyak 43 buah? Oke, terus? Dengan adanya informasi, buat sebuah rencana model pemecahan masalah. Karena pengambilan pertama sama dengan A sama dengan 3 buah, karena selalu bertambah 4, maka selisih B sama dengan 4. Karena pada pengambilan 43 buah, jadi UN sama dengan 43. Dicari pada pengambilan berapakah N? Oke, dicarinya N ya. Kemudian, nah ini penyelesaiannya. Ayo selesaikan. Melaksanakan rencana pemecahan masalah. Berdasarkan rencana yang sudah dibuat, maka dapat digunakan rumus barisan aritmatika. Rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 tutup kurung dikali B. UN 43 sama dengan 3 tambah N kurang 1 tutup kurung dikali 4. 43 sama dengan 3 ditambah buka kurung 4N kurang 4. 43 sama dengan 4N dikurang 1, 4 pindah ruas, 4N kurang 1 sama dengan 43, 4N sama dengan 44, N sama dengan 44 dibagi 4 sama dengan 11. Jadi, Siska mengambil tomat sebanyak 43 buah pada pengambilan ke-11. Oke, terus? Ayo periksa kembali. Periksa kembali solusi yang diperoleh dan membuat kesimpulan. Dapat disimpulkan dari solusi yang diperoleh untuk mengerjakan soal di atas dengan memiliki selisih selalu tetap, dapat menggunakan rumus barisan aritmatika. Ya, terus? Refleksi. Setelah memahami dan mengerjakan kegiatan 1 dan 2 dan 3, apa yang dapat disimpulkan, catat dan rangkum pada tempat di bawah ini. Dari kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika memiliki selisih yang selalu tetap dalam setiap suku dengan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Oke. Nah, itu presentasi dari kelompok Reza ya. 4. Kelompok 4 tadi menambahkan dari kelompoknya si Meli ya, kelompok 3. Nah, ini maksud Bapak Meli yang agak berbeda itu
Kalau kalian tadi langsung pada jawaban sini saja, tapi tidak mengikuti proses dari LKPD-nya seperti apa. Cuma pada intinya jawabannya sama ya. Pada intinya jawabannya sama, N-nya sama dengan 11. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan lagi atau sudah sama jawabannya? Tidak ada? Bagaimana? Ada tanggapan? Kalau nggak ada, Bapak lanjut. Halo? Lanjut aja, Pak. Lanjut ya? Pak. Sudah sama ya? Nah, karena kegiatan ketiga kita Iya Pak, sudah sama. sudah selesai ya, kegiatan 3 kita. Berarti LKPD kita sudah dijawab semua. Nah, nanti Bapak minta kalian jangan lupa mengerjakan soal evaluasi yang ada di LKPD yang Bapak kasih. Ada dalam bentuk esai, ada bentuk pilihan ganda. Ya. Nanti kalian kerjakan di situ, secara otomatis nanti nilainya akan keluar di bagian pilihan gandanya. Untuk esai nanti Bapak yang memberikan hasilnya seperti itu. Nah, anak-anak, setelah melakukan pembelajaran tadi, ya, kemudian di LKPD itu juga tadi sudah ada di bagian 3 itu ada refleksi juga. Bapak minta salah satu siswa untuk mengulang dari refleksi yang tadi atau kesimpulan tadi ya dari belajar barisan aritmatika itu kesimpulannya apa ya. Bapak minta untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini kepada si Nurul aja ya. Nurul, Bapak persilakan untuk menyimpulkan dari pembelajaran barisan aritmatika hari ini apa kesimpulannya dari pembelajaran kita. Bapak persilakan Nurul. Jadi kesimpulan pada pembelajaran baris aritmatika yaitu baris aritmatika setiap selisih atau bedanya itu sama. Ya, selalu sama. Kemudian apa? Ya, kemudian apa? Ada tambahan lain? Tidak, Pak. Sampai situ aja. Iya. Teman yang lain ada bisa menambahkan kesimpulannya? Selain yang disampaikan Siti? Siti. Nurul? Saya Pak. Ya, apa? Saya Pak. Iya, terus? Jadi deret aritmatika dalam bidang matematika adalah urutan bilangan, di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya. Iya. Dengan suatu bilangan beda tertentu. Ya. Sudah? Memiliki beda yang konstan, suku N diketahui. Dengan rumus umum, UN sama dengan rumus umum, UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya pada Stefania Ngura. Nah, itu kesimpulan dari belajar barisan aritmatika ya. Bahwa kesimpulannya adalah dengan barisan yang memiliki selisih yang selalu tetap atau konstan ya dari suku ke suku dengan rumus suku ke N UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan B. Jadi itu rumus dari barisan aritmatika secara umum. Jadi ciri dasarnya adalah dia memiliki barisan yang selalu tetap, mempunyai selisih yang selalu tetap ya. Jadi ciri dasarnya adalah itu. Sehingga digunakan rumus umumnya nanti. Nah, demikian penjelasan dari barisan aritmatika yang dapat kita pelajari hari ini. Nah, sekarang tidak ada yang ditanyakan atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, Bapak tutup saja pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa ya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang deret aritmatika
Ya, lanjutan dari barisan aritmatika yaitu ada deret aritmatika. Nanti silakan nanti kan pelajari terlebih dahulu apa itu deret aritmatika. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan doa ya. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain nggak ada? Siti, Reza? Tidak, Pak. Ada, Pak. Ada. Tidak ada, Pak. Dela bagaimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dela ya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja dengan doa hari ini. Bapak minta yang memimpin doa hari ini si Nurul saja ya. Untuk memimpin doa untuk penutup hari ini ya. Bapak persilakan untuk Nurul untuk menutup dengan doa. Baiklah, sebelum menutup mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada Nurul yang sudah memimpin doa. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bu Eka dan Ibu Fitrida yang sudah hadir pada hari ini ya. Sama-sama, Pak. Oke, saya tutup ya.